Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam, dan kali ini di samping gue udah ada narasumber yang gak asing lagi pasti. Siapa dia orangnya? Langsung aja. Bang Isom. Siap, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sekarang mau cerita apa nih? Spill dikit aja sebelum kita mulai nih, Bang. Kali ini saya mau cerita di mana waktu saya dulu kerja di sebuah perusahaan Jepang. Ini saya mau cerita pengalaman saya selama setahun di sana, gangguan apa aja yang bersinggungan dengan jin, banyak banget, Bang. Aduh, gue udah penasaran banget nih. Kita udah nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Ini di tahun 2021, di mana waktu itu saya kerja di sebuah perusahaan Jepang, gede banget di perusahaan ya. Saya nggak sebut merek ya. Saya selama 11 tahun bertugas di kantor pusat HO di Jakarta. Perusahaan ini buka cabang baru lah di daerah Karawang. Pembangunannya ini itu dari ibarat kata tuh lahan masih lahan kosong, Bang, masih alang-alang tinggi, kebun gitu kan. Masih banyak soalnya. Iya, dilakukan awalnya itu pengurukan dulu, ngeratain tanah. Dan itu prosesnya saya tahu gitu ya. Singkat cerita, di tahun 2021, antara 2021 2022 ya, saya ditugasin sama bos saya. Som, lu gua mutasi ke Karawang ya, kata gitu. Karena nih Medan cocok banget buat lu. Kata gitu. Lah kan selama proses pembangunan itu, Bang, ibarat kata selentingan cerita ABCD-nya nyampe ke kantor pusat, ke HO. Dan ini bersinggungan sama kisah-kisah yang horor. Saya tahu itu. Mungkin bos saya mikir ya pada saat itu saya yang paling cocok karena dia lihat, pertama sih mungkin karena saya bisa dibilang udah senior. 11 tahun lebih saya udah di maintenance kan. Iya, benar. Artinya saya udah punya beberapa, bukan anak buah, saya nggak setuju kalau saya punya anak buah. Saya bisa, saya bilangnya rekan kerja. Saya bawa tuh 4 orang. Pertama 2 orang, ya kan. Jadi di hari itu saya diminta ke Karawang untuk ngecek. Itu di hari Sabtu, Bang. Dikasih waktu sama bos saya, Sabtu Minggu lu cek semua udah oke, karena Senin itu mau ada mulai pindahan dari HO. Beberapa divisi, ya kan? Oh gitu bos, siap. Lu bawa anak buah lu, orang lu, bawa ke sono. Cek semua item. Saya dapat segepok gini, itu isinya itu layout, Bang. Apaan tuh yang harus saya cek? Terutama ya buildingnya, beserta fasilitas-fasilitas di sono, telkomnya gitu. Telkom itu meliputi CCTV, telepon, fax, ya, telepon extension, PABX sistem, itu saya kontrol semua. Sistem buildingnya saya harus ngecek kayak sistem plumbingnya, gensetnya, listriknya, AC, udah semua diborongin ke saya. Singkat cerita, hari Sabtu saya berangkat nih. Saya punya anak buah namanya Abdul, orang Cianjur. Ini masih muda, Bang, kisaran umur 25 lah ya. Jauh sama saya umurnya gitu. Saya bawa dia sama satu lagi dari Jakarta, sebut aja namanya Andi lah. Saya bawa tuh 2 orang ini saya bawa. Sabtu kita nyampe di lokasi Karawang. Pagi saya laporan nih langsung ke pos, laporan sama Chief Security di sono, ya kan. Saya kasih ID card. Kebetulan beberapa security di sana udah kenal saya karena dulu satu kantor di HO Jakarta. Jadi udah akrab lah gitu kan. Sama-sama mutasi gitu kan. Lah lu kemari, Bang? Iya. Wah seru nih ada lu. Udah gitu aja kan. Seru, Bang. Ntar gua ajak dulu ke ini lu kan doyan memang begitu gitu. Saya udah kagak beres nih urusan nih gitu kan. Udah. Dan izin Dan, saya dapat tugas gini, saya kasih soal tugasnya segala macam. Oke siap.
Saya minta perbantuan anak buah ente ya. Oke. Ditunjuklah satu anak buah dia. Nah, kita mulai pagi ini start nih Bang nih. Pagi. Pertama saya lihat layout ke area dalam gedung dulu. Baru nanti area luar gitu kan. Gedung A. Ruang ini kita cek. Isinya apa? Berfungsi atau enggak? Itu kan lama Bang. Bangunan hektaran. Iya. Yep. Saya pertama running AC. AC kaset, AC split, saya nyalain semua. Kita cek suhunya mencapai apa enggak dinginnya. Karena itu kan gini Bang, jadi kejar tayang. Sebenarnya vendor masih bekerja, ya. Artinya belum selesai 100% bangunan itu, ya kan. Saya suruh ngecek mana yang udah jalan item, mana yang belum. Yang penting prioritas sistem telekomunikasinya nggak boleh. Wah, telepon direktur belum bunyi gini nih. Yang habis kan manajer, udah. Itu tanggung jawab saya semua. Udah saya cek tuh atu. Nah, saya dikawal nih sama security. Security orang, kalau saya kata Betawi Tambun kali ya. Yang ngomongnya orang danta pisan, yang begitu logatnya. Saya tawa mulu tuh ngobrol sama dia. Seru nih gue bilang. Udah gitu penakut Bang orangnya. Pas mau maghrib, sore gitu. Saya naik ke lantai 2. Saya tanya, ini ruang direktur ujung ya? Iya Bang. Ayo kita cek. Saya jalan duluan. Itu bocah ketuanya kagak ngintilin saya Bang. Mandek. Duduk. Karena dari jauh tuh. Ngelewatin meja-meja, sekat-sekat. Di ujung tuh ruang direktur. Saya buka pakai akses door. Tirit. Kebuka. Saya mau memastikan telepon digitalnya harus hidup. Sistem fake-nya harus hidup. Nah. Saya lagi udah deket menggerip itu. Saya lagi ngecek tone. Nut. Wah, hidup bagus. Fake saya cek tone, hidup nut. Lagi begitu, ada yang dehem, Bang. Berat suaranya. Saya pikir security yang ngikutin saya. Saya lagi di kolong meja tuh. Lagi masang ngecek roset telepon. Saya kata gini, juga. Saya balas gitu kan. Juga. Cuman kan kagak ada omongan selanjutnya. Saya nongol pala saya di meja, kagak ada orang. Ini dehem dari mana nih? Oh, mau nakut-nakutin gua ini dia, gitu kan. Ada dehem lagi, pas saya mau keluar, dehem lagi. Suaranya dari sebelah pojok kanan, ternyata di situ ada pintu, Bang. Saya paranin. Saya buka pintu, ternyata itu kayak semacam ruang buat smoke room-nya direktur. Tapi terkamuflase sama ada lukisan di situ. Jadi lukisannya itu sebenarnya pintu, Bang. Didorong pintu. Iya kan? Karena saya dengar suara dehem dari arah itu, saya dorong aja. Ini dehemnya dari mari nih. Saya buka, oh ini tempat smoke room gitu kan. Tapi saya belum ngeh kalau memang dehemnya dari ruangan itu. Saya pikir ini security nih yang nemenin saya di luar. Begitu saya keluar, tek. Itu security jauh, Bang. Di sana udah ke tangga turun. Kan Pajajaran. Iya. Itu dehem deket banget Bang di kuping saya. Kayak nempel gitu Bang. Iya, deket dah pokoknya kayak di belakang. Kayak gitu. Ya kan? Habis saya juga. Udah kan? Bukannya saya berani, saya pikir teman saya. Ya kan? Lah kalau emang saya tahu nggak ada teman saya dehem, kabur Bang. Nggak ada cerita ya kan? Lu tadi berdehem? Kagak, gua dari tadi di sini Bang. Emang kenapa Bang? Dia udah paham, itu ruang direktur serem. Makanya dia kagak ngintilin. Wah, sialan lu. Nabi Bang, diganggu lu Bang. Udah sambil jalan tuh dan mau deket maghrib kan. Oh iya, running genset belum. Running genset Bang. Jadi kita ke ruangan genset. Jadi ruang genset ini jauh dari area perkantoran. Gedungnya misah. Dia agak jauh di pojok. Memang untuk apa? Supaya nggak berisik ketika genset itu beroperasi kan. Jadi harus dijauhin dari office. Itu rada jauh Bang jalan kita berdua. Udah mau maghrib pisan, udah agak gelap gitu kan. Daerah Karawang kan tuh sendiri, udah mendung ya udah. Gua tuh lagi nih genset nanggung men. Genset ono yang di ujung, iya. Rada bengong dia. Yaudah yuk. Jalan lagi berdua. Ini gua udah feeling nih, ya kan. Gua udah feeling. Ruang gensetnya dikunci, kan pintunya dari besi tuh. Saya buka, nyari kunci lama saya 2,5 tahun. Kunci banyak, ya kan? Udah belum, Som? Belum. Lama amat, Som.
banyak kuncinya bang, gue bingung yang mana ya kan. Lah gue orang baru itu pisan ke situ. Gue pirit kunci, wah ini dia nih. Kan colok atu-atu. Kalau nggak cocok kan nggak kebuka. Gue colokin aja atu-atu. Itu temen saya bang, yang security jauh. Sini ngapa? Udah gue lagi ngerokok, bahaya ada solar. Speaknya gitu. Udah kebuka, saya masuk nih bang. Saya baca genset. Kita kan lihat KVA-nya. Kilovolt ampere-nya berapa, speknya, kapasitas tangki solarnya berapa, sesuai nggak nih? Ya kan? Kalau nggak sesuai, ada sedikit pun yang nggak sesuai, komplain langsung ke vendor. Kan proyek belum jadi, belum selesai. Masih bisa komplain, ya kan? Setelah selesai pun biasanya ada 3 bulan atau berapa bulan tergantung perjanjian untuk apa? Katakanlah garansi gitu kan. Saya mau nyalain genset nih bang. Namanya running genset itu kita uji coba nyalain genset. Duduk kan berisik gitu ya. Berisik kan. Saya lagi nyari. Nah saya lagi mempelajari sistem gensetnya sama nggak nih sama yang di Jakarta gitu kan. Sama-sama buatan Jerman sih. Saya lihat. Nah jadi tuh di bawah ruangan genset ada tangga besi ke atas, ada lantai 2, dak di atas itu ternyata ruangan panel. Panel listrik ya. Juga termasuk panel yang dari genset buat ngoper ke gedung-gedung. Di situ dah tempatnya ya kan. Saya lagi ngelongok ke atas begini bang. Jadi tuh ada grill besi. Pas saya nengok ke atas, ada orang begini, mundur. Kayak orang ngumpet. Saya pikir, wah kayak ada orang nih, gitu kan. Saya mau ngasih tahu security. Saya nggak kepikiran itu setan, jin atau apa. Saya nggak kepikiran ke situ. Saya takutnya itu kan pagar juga belum safety sekeliling pabrik bang. Di luar pabrik kita itu juga kan masih banyak perumahan, penduduk atau apa, alang-alang masih pada tinggi, kebun. Takutnya orang jahat gitu kan. Saya nggak mikir setan gitu kan. Udah, saya mau mastiin ke atas, saya mau ajak security, saya keluar. Bro, sini bro. Apaan? Jauh bang. Sini bentar. Udahlah bang, mau maghrib bang. Gitu kan. Takut saya terjadi apa-apa, saya beraniin diri ke atas bang. Tengok-tengok, nemu pipa saya segini, pipa bulat. Kurang lebih ukuran 2 in dah. Pipa bulat. Saya naik atas, saya bawa gituan aja. Jaga-jaga. Nongol, gue ketok aja gitu. Saya naik, deg. Itu gelap bang. Di atas gelap. Saya nyari saklar nih. Berarti nggak jauh dari ruang panel atau pokoknya di dinding atau apa. Saya cari, dapat saklar. Tek, begitu nyala. Itu boleh percaya, boleh kagak. Begitu nyala, ternyata bang itu ruangan kosong, isinya kayak semacam dus gede. Dus mungkin bekas dus panel, dus apa gitu ya, kumpul di situ. Ditumpuk banyak banget dus. Itu saya lihat mata kepala saya sendiri. Ada yang lari masuk ke kardus, deg. Tingginya segini bang. Hah? Tingginya segini tuh. Itu makhluk? Iya. Kayak bola gelinding aja. Masuk ke tumpukan kardus. Lah, saya ingat mau menggrip nih. Lah, bukan kayak tuyul gitu? Kayak tuyul begitu. Tahu tuyul tak apa Anda? Gelinding aja kayak bola. Bentukannya gimana bang? Nggak jelas. Pokoknya kayak bola gelinding, cuman karanya ketumpukan kardus. Oke. Lah saya tengok-tengok begini nggak ada orang. Kalau emang tadi orang yang begitu ya wujudnya ada dong. Kalau emang orang mau ngumpet kemana, ruangan terbuka begitu, nggak ada aling-alingan, kardus doang ditumpuk. Saya turun ke bawah. Apaan sih bang manggil-manggil? Tadinya saya mau running genset, nggak jadi. Running genset kan harus ngidupin genset. 5 menit, ya kan? Kita lihat outputnya. Keluar nggak? Dalam hati saya besok aja dah. Besok masih minggu ini kan. Nungguin anak buah saya. Ini anak buah saya belum datang. Datangnya ntar. Mau malam. Dia saya taruh di shift 2. Gitu kan. Biar malam tuh. Saya nggak pulang bang. Saya nerus. Lembur nerus gitu kan. Ceritanya. Saya tanya security. Kenapa sih bang manggil-manggil? Enggak, gue tadi kayak ngeliat orang. Udah jangan diceritain bang. Ayo ke pos kita. Ke pos tuh. Buru-buru aja dia rasanya. Penakutnya lebih bang. Orangnya penakutnya lebih banget ya kan. Nyampe di pos. Dan Bang Isom tuh bang. Kenalan kali Dan. Emang kemana nih Som? Ruang genset. Ruang direktur. Ada apaan?
jadi udah paham semua bang. udah tahu. Security udah paham semua. Itu belum seberapa Som, ntar juga lu tahu di sini gitu kan. Anak buah gua aja tuh pada cemen semua. Kalau udah malam tuh namanya ngecek ke ruangannya banyak yang dilewatin gitu kan. Ya komandannya juga takut bang, takut juga gitu kan. Saya masih biasa, gitu-gitu mah biasa. Kadang tipuan mata apa-apa segala macem. Dengan kondisi kita yang lemah, fisik yang lagi kelilingan kemana-mana bisa Capek. terjadi. Saya kata gitu kan, biasa itu mah. Dah, singkat cerita, saya tanya, itu di atas ruang genset tempat apaan sih? Oh tadinya bang itu tempat security sama anak cleaning service gabung. Kalau istirahat pada di situ Kongo. Ngopi apa di situ, tempat ngumpet ngerokok di situ, tidur di situ. Sekarang bang udah kagak ada yang berani ke situ. Saya tanya emang kenapa? Di situ ada yang lihat orangnya hitam kayak bayangan, tapi sosoknya wujud, tapi hitam semua, gitu kan. Yang saya lihat itu kali bang, itu kali dia, ya kan? Ngumpet itu kan. Iya, yang ngumpet itu. Emang nggak jelas, pokoknya saya ngeliatnya cepet banget sih, set kayak orang kepergok terus kabur gitu kan. Kayak gitu persis. Oh jangan-jangan dia itu tadi yang gue lihat ya udah. Itu ruangan genset tuh. Udah gue undur dah running genset besok. Nah nggak lama teman saya datang tuh habis maghrib mau deket ke Isa. Dia kan ngontrak di daerah Karawang ya kan. Dia orang Cianjur aslinya ya kan. Pak, manggil saya kan Pak. Ya dia baru punya anak atu masih kecil. Aman Pak, aman. Ntar malam lo nerusin sama gue ya. Ngecek nih masih banyak nih yang belum gue cek. Siap, gitu kan. Berdua-dua nih Pak saya. Ini partner saya, penakutnya juga lebih, gitu. Yaudah, dalam hati saya, gue penakut, dia penakut. Penakut tambah penakut, jadi setengah berani. Ya kan? Ya kan? Pikiran saya gitu, ya kan? Lu penakut, gue penakut, digabungin jadi setengah berani gitu loh. Kan mikirnya, kan gue ada lu, dia juga mikirnya, lu kan ada gue kan gitu kan, ya kan? Udah berdua tuh bang, malam bisa istirahat, ya kan? Mulai startnya habis Isya, habis sholat Isya, ya berangkat yuk bro. Siapa? Apanya di nih pak? Gak usah bawa apa-apaan, udah bawa kamera aja, kamera tuh style buat foto-foto. Kalau ada ketemuan bang, ketemuan apa foto gitu kan. Kirim ke bos, kirim laporan gitu kan. Iya. Nah, di malam itu juga, section head saya nge-WA. Som, gimana Karawang? Aman bos. Gue minta tolong nih Som, gue dapat laporan dari mandornya vendor. Itu ada satu meja section head, yang mesin fake-nya itu belum ada bang. Padahal itu kerjaan vendor. Vendor Sabtu Minggu itu ternyata nggak masuk karena nggak dapat izin dari security ceritanya. Baru bisa dikerjakan hari Senin. Lu tarikin kabel deh, Sam. Kabelnya ada di ruangan ini. Lu ambil. Itu punya vendor. Kabelnya lu ambil aja. Lu tarik. Fake-nya. Syukur-syukur bisa lu hidupin. Kalau nggak bisa, yang penting kabelnya udah ada. Fake-nya udah ngejogrok di situ. Ya kan? Urusan ntar deh hidup apa enggak. Manajer juga nauin namanya. Belum kelar bangunan. Ngejar tayang gitu kan. Siap, bos. Yang penting kabelnya ada, jangan sampai kabel juga belum ditarik. Udah saya ngajak teman saya, udah kita nggak usah genba, kita nggak usah ngecek ini, besok aja. Lagi udah malam, ribet ruangannya yang mana juga gelap. Terus ngapain kita Pak? Narik jalur yuk, buat fake, lantai 2. Nah, bang saya ceritain bang, sebelumnya. Jadi itu dulu pernah santer cerita, ada vendor lift, nggak tahu lagi kerja, nggak tahu lagi perbaikan, nggak tahu lagi pemasangan. Palanya putus kesabet beton. Kesabet? Iya, jadi dia lagi di dalam lift, apa di atas lift, nggak tahu itu lift jalan. Jadi kan lift itu kan lantai 1, lantai 2 kan ada palangan beton-beton itu ya. Kesabet itu, putus palanya. Itu cerita itu udah santer waktu saya masih di Jakarta. Tapi di keep silent kan, gitu. Dah, singkat cerita gini. Saya nanya sama teman saya, ini di office loh. Lo dengar nggak ceritanya? Iya pak, besok aja pak nariknya atuh. Kan orang Cianjur dia. Tapi bisa atuh harus sekarang saya bilang ya kan. Besok kalau nggak kelar lo tarikannya jauh lo panel lo.
Saya bawa kabel yang 500 meter, Bang. Orang panelnya jauh, Iya. nggak mau naik plafon, saya naik pojok aja. Ntar kalau udah, yang penting manajer totonya Senin nggak datang, baru kita pindah naik plafon, biar rapi. Itu ibarat kata, ntar yang nerusin vendor, gitu dong, ya kan? Buat kita jaga-jaga aja, Senin tuh gitu kan. Udah, narik Pak, yaudah yuk. Udah, ngambil kabel. Ini di ruangan panel ini nih. Adanya di lantai 2. Jadi itu 3 lantai ada liftnya, Bang. Adanya di lantai 2. Di pojok, saya baca layoutnya. Oh, kita kesini. Berdua-dua tuh. Kiri Pak kayaknya, Pak. Ya, kiri. Ada panel berderet tuh. Ruang panel kan, pintu besi semua kita buka atu-atu, kita cari kabelnya. Di pojok kan ada nemu kabel. Nah, ini dia kabelnya nih. Kabel telepon kan. Kabel Supreme gitu kan, yang isi 4 buat telepon. Saya bawa tuh segulungan, satu roll isi 500 meter. Saya nyari main panelnya, paling deket mana, ya kan? Itu selama buka-buka di ruangan panel, Pak, Bang, merinding saya, Bang. Kayak ada orang di situ. Merhatiin. Gitu. Kayak ada orang ngeliatin. Terus saya nengok, kayak kaget gitu kan. Saya nengok, kayak ada yang ngeliatin aja, gitu kan. Merinding. Saya udah pilih, wah ada ini mah. Ya kan, gua nggak lama-lama dah. Oh, panelnya dari sini. Udah saya jetrok, tut. Saya pakai alat tune checker, ada tune-nya, gue tinggal kirim ke meja. Saya tarik tuh, keluar dari panel udah. Saya lagi ngurut kabel, teman saya kan di ujung tuh, si Adul ya tadi saya bilang ya. Ini nama samaran aja, si Adul lah sebut. Dul, lo di titik ya? Ya, di meja section head itu ya, di pojok. Itu jaraknya dia sama saya, kalau mau dihitung meter, ya bangsa 20 meter mah ada, Bang. 20 meter lebih loh, jauh kan lorong tuh kantor, jauh ya kan. Ngelewatin beberapa sekat meja. Dia di situ tuh, Bang, di titik, namanya di titik. Saya ngulur kabel dari panel, ya kan? Dia lagi di situ. Pasang roset di bawah meja. Dul, iya Pak. Kan dia sering saya ajak kerja Telkom kan. Dia sebenarnya anak building, anak bangunan. Karena saya selalu nerapin, lu jangan cuma bisa di satu keahlian. Kalau bisa yang lain, kenapa enggak? Saya ajarin Telkom tuh. Nih, narik jalur, cari jalur, perbaikan jalur. Udah saya ajarin semua. Nah, ini namanya narik jalur. Buka jalur baru. Tun udah hidup. Tinggal ngirim ke titik. Kan harus dikonek kan, pakai kabel. Dia di sono tuh, Bang. Diri-diri lagi ngebaut roset yang model di meja, ditempel gitu kan. Ceritanya dia lagi di sono, saya lagi di sini ngurut kabel. Kan 500 meter bayang sendiri kalau kusut kan, Bang, kalau main tarik aja. Kalau udah kusut, puyeng pala. Pelan-pelan. Itu hening. Saya nyalain AC kaset satu, biar adem ya. Nggak panas kan, nggak gerah. Saya nyalain tengah tuh, jadi adem silir-silir aja gitu kan. Udah jauh di ujung. Nggak lama, saya kaget, Bang. Pak! Beberekan tuh bocah. Apaan sih si anjing, gue bilang. Kenapa? Saya lihat. Nah gitu, Bang. Saya pikir kesurupan, Bang. Saya buru-buru kan, lari. Kenapa lu? Diem aja dia. Kenapa? Pak, jadi di samping meja section itu ada tong sampah kecil gak, Bang? Yang kecil, yang bulat, yang kalau kita injek mak, ya kan? Itu dia ngeliatin. Ini kan kita kerja udah malam, Bang. Udah hampir jam 1 udah malam tuh. Dia ngeliatin, katanya nggak sengaja, kan dia kerjaan udah kelar. Dia lagi begini, yang ngeliatin gitu ya. Itu katanya, tong sampah bergerak, Bang. Bergeser. Makanya dia beberekan manggil saya. Saya pikir kesurupan. Lah, saya kenapa takutnya dia diganggu jin? Kan tadi sore itu kan saya ke ruangan direktur diganggu. Yang dehem. Saya pikir dia didehemin juga kali gitu kan. Kenapa lu? Kenapa? Woi, istighfar, kenapa? Pak, tong sampah bergerak. Ngantuk lu. Saya haru-haruin dong, Bang. Ngantuk lu, ya kan? Beneran, Pak. Saya lagi ngelamun, saya ngeliatin tong sampah. Kok bergeser, bergerak. Jadi bergesernya itu nyata, Bang, kayak dek. Kelihatan. Enggak yang pek gitu, enggak. Kayak pindah, kelihatan. Ngantuk loh, gue bilang. Ya kan? Dia lagi ngejelasin apa yang dia lihat. Saya ngadep ke meja
section head itu kan. Meja section head itu kan, tau gak bang, yang bangku yang belakangnya tinggi bang, kayak bangku bos, Iya, bangku yang bisa muter. Kan begini bang, saya lagi ngeredam dia, ngantuk lu, gini. Ya udah ntar ngopi nih, kelarin dulu gini. Enggak pak, saya nggak ngantuk pak, saya lihat dia masih kekeh nih. Lagi begitu, saya ngeliat bangku yang section head begini bang. Nah, udah gue ngeliat tuh, dia nggak ngeliat, dia kan lagi ngadep saya ngadep dia, cuman mata saya kelihatan tuh bangku, ya kan? Yaudah, kita ngopi dulu. Gue bilang, itu pala saya udah gede bang, pala gue udah gede banget itu, buset, kagak bohong ini bocah gitu. Yaudah, kita ngopi dulu. Biasa selalu ngomong ya, padahal gue pengen lari itu bang. Nah saya lagi, ya udah pak, ntar abis ngopi kita naik lagi pak, dia bilang gitu ya kan. Ya udah gampang, yang penting ngopi dulu lagi jalan gitu. Bang kalau office itu kan hordengnya itu yang model kayak disebutnya gorden bambu yang atu-atu tuh kan, ya kan? Yang bisa gini kan? Iya, dia begini doang. Kan itu kacanya kaca mati office. Jadi kalau matahari masuk silo, dia tinggal ditutup, dia ngelipet gini kan, gitu kan. Bukannya ke atas ke bawah, bukan. Saya ranggul tuh jalan. Baru jalan berapa langkah bang, itu gorden bang, dari ujung ke ujung kayak ada anak kecil lari sambil megang, kabur saya berdua bang. Tuh kan pak, gua kabur berdua tuh. Itu kabel ampar-amparan, AC masih hidup. Gua mau ngomong sama security, dicengin nih gua, ya kan? Katanya jagoan dari pusat, ya kan? Jangan ngadu. Udah ngopi ke ruangan tuh, kan beda gedung bang. Jadi kalau ke gedung BM, building maintenance, itu beda gedung lagi. Saya ke situ. Udah, kita ngopi dulu. Pak itu apaan pak? Saya ngeri nih bocah kemasukan bang, mental nggak siap kan? Saya ajak bercanda mulu bang, saya aru-aruin mulu. Udah, bikin kopi udah itu biasa kayak gitu. Dia mau kenalan sama kita, ntar kita balik lagi. Oke? Siap. Ngopi, kita ngerokok ngopi. Saya lagi ngelamun. Balik lagi jangan gitu kan. Hah? Iya. Ya kan? Itu bener bang. Kalau angin AC ya paling goyang bang. Goyang. Ini kayak orang ditarik. Lah iya. Kayak bocah lari gitu. Saya udah kagak mau nengok lagi bang. Kabur udah berdua. Ini saya belum bahas masalah lift. Nih, udah ngopi kelar. Pak, terusin nggak pak? Posisi udah jam 3. Besok aja. Ngantuk, kerja malah nggak bener ntar. Besok habis sholat subuh, kita garap lagi, ya kan? Oke siap, berarti sekarang ngapain? Terserah, bebas. Udah, ngobrol aja tuh bang, di ruangan berdua bang. Security masuk dah hati. Bang Isa monitor, masuk. Aman posisi, aman. Kan security mantau terus bang. Kerjaan kita ngapain aja. Kan dia juga butuh laporan juga. Masuk nih subuh nih. Sholat. Si Adul udah sholat, saya juga udah sholat. Udah. Subuh nih. Udah mau terang dah tuh di luar. Ayo, saya mikirin AC bang. AC kan masih nyala. Ya kan? Naik lagi. Aduh, aman nih kayaknya nih. Udah tidur kali setan mah gini hari. Ayo pak, naik pak. Naik, terusin udah hidup. Cek tun udah hidup, pasang pack buru-buru, udah matiin AC, turun. Ya kayak gituan kan mah kagak subuh, kagak mengerib bang. Ya kan? Ada buaya, dia mah emang kagak pernah tidur meren, ya kan? Udah. Nerusin gemba saya, checklist. Genset kan belum running saya, masih banyak kerjaan. AC, kaset, segala macam belum saya pastikan. Lift belum saya cek. Singkat cerita saya ngomong sama si Adul gini. Dul, lu yang cerita masalah lift ini tahu gak? Tahu sih pak, tapi apa iya sih pak? Ya nggak tahu gue juga, ya kan. Jadi ceritanya gini bang, dulu ada cleaning service perempuan. Cleaning service baru, akamsi lagi. Anak kampung situ, ya kan. Masuk dapat si pagi jam 6. Ngeberesin, ngepel di area tempat pencucian unit. Ada ember merah, bang, di toilet itu. Ini cerita, yang cerita siapa? Yang cerita pengawasnya dia, cleaning service. Pengawasnya dia kenal sama saya deket. Anak buah gue, bang, kerja baru 2 hari, berhenti.
Ngapa? Dia kan ceritain tuh. Ya, cerita itu tadi begitu. Kalau cewek kan nggak mungkin sih malam. Jadi gue taruh pagi bang, jam 6. Dia kerajinan bocah. Jam 6 belum nyampe jam 6 dia udah kerja. Maksudnya kalau udah kelar enak bisa nyantai. Begitu dia mau ngambil ember bang. Embernya warna merah bang. Dia mau ngambil ember. Penglihatan dia tuh di dalam ember itu ada kepala. Sakit, resign. Makanya lu bang, kalau nemu ember merah, hati-hati. Saya dipesan gitu. Ember merah, ember gede. Iya, ember gede buat ngepel gua. Itu ada di kamar mandi, disebut tuh ruangan itu, gedung itu gitu kan. Oh yaudah. Saya mikirin juga, masa sih? Iya kan? Masa iya? Udah, singkat cerita, saya masih adul nih. Keliling semua cek, running genset, aman, segala macam udah kelar udah. Masuk hari Senin, itu udah mulai ada tuh pindahan dari Jakarta bang. Cuman belum penuh. Atau 2 doang pegawai. Divisi ini ada 2 orang masuk, pindahan dia tuh bawa mobil karyawan kan. Dari Jakarta tuh bang, dari pusat. Saya liatin, saya ngecek kan, saya nyalain AC semua. Sambil ngecek suhu. Hari Senin tuh, saya pagi sama si Adul berdua. Nanti ada orang shift 2, teman saya juga, malam. Saya baru naruh 2 shift. Karena kan kantor office itu kan belum full. Produksi belum ada. Ya kan? Udah. Cuma office juga, orangnya juga baru masih ribet pindahan. Belum aktif. Ya kan? Ngapain gue banyak-banyak orang? Ya kan? Udah ceritanya. Pindah dari divisi ini, kenal sama saya. Pak Isom di sini? Iya bu, saya di sini dulu bu. Oh, pantesan saya nyari di Jakarta nggak ada. Kangen banget sama saya gitu. Bu Amel kalau nggak salah namanya. Pindah, pada ngetata mejanya masing-masing, mastiin teleponnya pada hidup. Singkat cerita nih, dalam satu ruangan office itu paling diisi sebanyak-banyaknya 10 orang. 10 orang. Belum penuh kan? Gimana? Ada yang nanya. Mbak Okta namanya. Okta apa Oktav saya lupa gitu. Gimana Pak di sini? Enak nggak Pak? Ya enak nggak enak dah. Saya bilang namanya enaknya kerjaan belum banyak Bu. Kan ini semua baru. Ya kan? Belum ada komplain, masih baru. Taruhnya ada komplain, masih vendor. Ya saya mah gajak-gijik aja ke sono kemari. Ngopi, ngumpet, udah kerjaan saya udah gitu. Oh, ya, saya di sini lagi. Mana jauh sama ke rumah saya? Dia rumah Jakarta kan. Ya udah, ceritanya ada satu hari bang, ini Bu Okta ini, dia nonis ya, gitu loh. Mau menggrip, saya ke atas kan ngecek ada yang lembur apa enggak nih. Ternyata ada dia. Saya tanya, Bu, sampai jam berapa Bu? Saya kata gitu. Mau lembur sampai jam berapa? Enggak, saya bentaran kok Pak, ngerapin file doang ini. Itu mau matiin lampu, matiin aja Pak, sebagian. Yang penting meja saya jangan dimatiin dulu. AC kan ada 6. AC kaset aja ada 6. Saya nyalain satu di pas palanya dia bener. Nggak saya matiin. Semua saya matiin. Dah. Ibu butuh saya temenin nggak? Nggak usah. Saya dikit lagi juga selesai. Ya udah. Itu lantai 2 tuh bang. Lantai 2. Saya tuh. Kan itu 3 lantai. Itu masih di lantai 2 office. 3 lantai itu kalau nggak salah ruang file dah. Cuman belum diiniin. Karena saya lihat layoutnya juga belum ada meja-meja. Gitu kan. Udah saya turun nih. Yakin Bu berani sendiri? Berani? Emang ada apaan sih? Gitu kan. Saya baru mau belok turun tangga bang. Teriak dulu bang. Ngejerit. Saya balik lagi. Saya lari. Kenapa Bu? Gemeteran. Ngambil laptopnya dia masih nyala, main lipat aja. Tek. Jalan. Kenapa Bu? Turun. Di bawah baru cerita. Itu masih lampu masih nyala bang. AC masih nyala. Di bawah, di lobi, duduk di meja resepsionis. Udah Bu, duduk dulu Bu. Saya ambilin air. Kan dispenser deket, saya ambil air. Minum dulu Bu, minum dulu. Minum. Ada apaan? Ibu ngeliat apaan? Itu Pak Isom
Jalan nggak lama. Di sebelah saya, Pak, ada perempuan. Saya nengok, mukanya rata. Aduh, di sebelah dia persis. Diri, Bang. Aduh. Begini, Bang. Diri. Dia sampai mukanya rata. Nggak ada hidung, nggak ada mulut, alis, mata. Rata gitu. Kan saya udah kata, Bu. Gitu kan. Aduh, saya nggak lagi. Nggak lagi. Wates itu, Bang, jam 5 teng. Dia kagak ada pernah lembur nggak? Saya perhatiin. Jam 5 teng langsung pulang, ikut komuter kan, kayak ke Jakarta kan. Pulang udah. Wates itu tuh. Nah, udah. Ini, Bang, di mana aja ada. Di mana aja ada. Di gedung mana aja ada. Ini banyak nih cerita nih. 2 hari cukup kan nih, ya kan? Banyak nih cerita nih, saya bongkar semua. Ada lagi di ruangan, ini ruangan jadi kayak semacam janitor bisa dibilang, karena buat tempat naruh pekakas orang kebersihan, Bang. Ada ruang loker juga, ruang loker karyawan buat ganti. Di situ sekaligus juga ada kamar mandi, WC ya. Ada tiga kamar mandi yang ada toiletnya. Di seberangnya itu shower buat mandi. Shower disekat-sekat doang, shower gitu kan. Itu terkenal juga kalau kata dinamain sama ruang cleaning service, ruangannya Pak Untung. Nih cleaning service nih. Bosnya apa pengawasnya lu udah masuk ke ruangan Pak Untung, Bang. Pak Untung di mana? Saya sampai lewat kagak ada nama ruangan Pak Untung. Iya kan? Ada ruang panel A, ruang panel ini ya memang di situ ada PABX, ruang Pak Untung kagak ada. Pak Untung apaan? Ceritain sama teman saya yang pengawas cleaning service. Jadi ceritanya gini, Bang. Anak buah gua sore nih mau nutup shift, yang sore mau balik tukar shift, dia ngepel daerah itu namanya ruangan janitor, ya kan? Gabung sama ruangan loker karyawan. Kan lagi dipel, Bang. Itu dia ngelihat ada yang mandi, cuma badan sampai kepala, kakinya kagak ada. Wah. Jadi ngambang gitu, Bang. Badan doang ngambang, sampai kepala. Madep ke tembok lagi mandi. Kenapa dibilang Pak Untung? Jadi maksudnya itu Pak Buntung. Oh. Itu langsung dilempar katanya sama anak buahnya dia tuh, kempel, segala macam lari ke security, ke depan, ke pos. Untung nggak pingsan loh, udah bagus. Iya. Bisa lari. Ya kan? Oh gitu, saya kata. Hati-hati tuh, Bang, situ, Bang, danger, Bang. Gue sih bilangin aja, Bang. Oh, ya udah. Jadi ruangannya itu, Bang, di samping lobi. Kalau kita dari depan masuk ke lobi, kalau kita mau lewat taman dari samping, ketemu ruangan itu. Ada tulisannya kok. Tulisannya tapi ruang loker, air locker, gitu kan. Oh iya, gue pernah lihat tuh ruang loker yang sebelah gardu ya. Iya, deket gardu itu seberang-seberangan sama gardu listrik, Bang. Oh ya udah. Itu serem Bang katanya. Security lu tanya dah, gitu. Oh gitu. Saya tapi penasaran nih, Bang. Gue mau ke situ gitu. Nah, masuk malam, ketemu Adu lagi dong, ya kan? Ada jam 11 lewat, masuk ke HT saya. Pak Isam monitor, Pak Isam. Masih Adul nih. Masuk, ngapa Dul? Ke lantai 1 dulu deh, Pak. Ada apaan? Ada temuan, dia kata. Saya turun dong, Bang. Kalau ada temuan, saya takutnya ada apa gitu. Saya turun dong. Saya temuin. Ngapa Dul? Pak, ini tadi saya ngelihat ada bos masuk ke sini. Kencing. Kok lama banget sih, Pak? Saya ngeliat jam, Bang. Mau jam 11 malam. Iya kan? Serius loh? Iya. Masuk. Saya baru mau CRP, mau matiin lampu. Ya saya nungguin dia. Ini udah hampir setengah jam saya nungguin nggak keluar-keluar. Kalau toilet kantor itu kan, Bang, nggak penuh sampai bawah, Bang. Iya, kakinya. Kalau WC duduk lagi dipakai, lu begini kakinya kelihatan, Bang, kan? Kelihatan. Iya kan? Lu longok gak kakinya? Ada nggak? Saya nggak berani, Pak. Yaudah ya mau gua. Saya pura-pura buka, ketok pintu dulu, tok 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 tok. Saya masuk. Saya ngelongok begini, Bang, nggak ada kaki, Bang. Tapi pintu ketutup, tapi nggak ada kaki. Bisa juga namanya orang kampung, Bang, WC duduk dia tetap nongkrong. Ada kan begitu kan? Iya kan?
Ada. Bisa jadi ada orang yang cuma jongkok beraknya, saya kata gitu. Ya kali Pak, udah tungguin aja Pak. Udah ngobrol sedepan tuh Bang. Nungguin. Kagak juga keluar Bang, hampir mau 1 jam. Saya masuk aja. Permisi. Nggak ada yang nyaut. Saya buka satu-satu biliknya. Dia doang yang ketutup pintunya. Saya buka nggak ada orang. Gak ada orang? Nggak ada orang. Tapi si Adul tadi ngomong. Sampai sumpah-sumpah. Saya ngelihat Pak, saya di belakang dia masuk. Makanya saya keluar lagi. Nah karena udah hampir setengah jam nggak keluar-keluar, makanya saya calling Pak Isom. Gitu Bang, ya kan? Saya mikir lagi, dah di mana aja ada, ya kan? Ini belum lift nih, itu primadonanya di lift Bang, biang seremnya, ya kan? Udah, ntar kita cerita ada juga nih kejadian di lift. Nah ada singkat cerita, udah jalan berapa minggu saya di situ, ada komplainan dari ruangan gedung D lah kita sebut. Ada daya nggak kuat ketika semua mesin beroperasi, MCB turun. Jepret. Masuk laporan ke building maintenance, section head saya telepon, saya diutus, cek Som. Si Adul kagak masuk Bang. Aduh. Pak izin meriang. Aduh, gue dewekan dong nih. Nggak mati akal saya ke pos security. Dan yang turun jaga besok libur siapa Dan? No, si Ano, teman saya yang pertama kali ngajak keliling yang dia penakut itu. Ya kan, Betawi, Tambun. Bro, lo besok libur? Libur Bang. Ada proyek kali? Ada, gue bilang tenang. Rokok mah gampang, ngopi gampang, makan gue jamin. Ngapain? Lu sekarang daripada pulang ke kontrakan, mendingan nemenin gua tidur di BM. AC, ya kan? Kontrakan lu gerah, ya kan? Lu tengah malam lapar mau makan nggak punya duit. Di sini aman. Oke nih Bang, yang penting udah gua sogok rokok. Sampurna mil lagi. Aduh. Gua kan? Oke, saya temenin. Gua temenin Bang, tenang. Ada kerjaan apaan kali? Gua mau ganti MCB. Di ruangan gedung D. Itu gue lihat di layout di komputer, itu panelnya di dekat rolling door, pintu keluar di ujung dekat kamar mandi. Gue lagi nerangin begitu Bang, saya terangin begitu, dia bengong aja Bang. Itu kamar mandi yang ada ember merahnya. Teman saya yang pengawas cleaning service sudah wanti-wanti, lu Bang nemu ember merah mendingan cabut. Iya. Gitu. Saya ditakut-takutin. Dia bengong tuh Bang. Itu kan di ujung Bang. Ya iya, ntar ini kan masih ada produksi. Mau nggak mau kita malam dah ngerjain. Itu kejadian tuh malam minggu Bang. Dia bengong aja. Kenapa lo nggak berani? Oke siap. Gitu kan. Dia mau nolak. Rokok udah di tangan sebungkus. Udah dibuka lagi. Udah dibuka lagi, udah dikenyot. Itu udah kontrak udah sah. Udah sah. Iya kan, nggak bisa pembatalan sepihak lo gue tuntut, ya kan. Mau nggak mau tuh Bang, saya ajak ke maintenance dulu. Maksud saya tuh malaman dikit dah. Ngerjain listrik kan butuh ketenangan kan. Udah ngopi, ngerokok di ruangan saya. Ayo bro, kita begawe. Gue bawa apaan nih? Lo bawa ini aja yang enteng-enteng nih. Solasi, obeng, cutter udah saya siapin 1 tas. Gue bawa tangga dah. Oke, 3 meter saya panggul dewek gitu kan. Dia sepanjang jalan ngobrol aja. Mungkin ke sana, mungkin gelap Bang. Kan gedungnya terpisah itu. Sama gedung security, jauh. Security mah di depan. Dia bisa sekilo lebih lari ke depan, ya kan. Udah buka rolling tuh. Rolling elektrik lagi, pencet, naik sendiri ke atas. Dek, saya buka setengah. Masuk tangga, gelap Bang. Saya kan bawa senter kepala tuh. Saya nyalain. Nyari saklar lampu di mana, saya nyalain sebagian lampu. Nyala tuh, tek, terang. Oh, ono panelnya di ujung. Bawa tangga. Ayo. Gelar nih Pak. Set. Saya naik ke tangga. Oh iya, ini panel sek. Saya lihat isinya. MCB-nya berapa ampere aja isinya. Ini. Kan saya bisa nebak. Sekian ampere biasanya pakai lampu. Sekian ampere stop kontak. Gitu kan Bang? Gitu kan. Ini kayaknya stop kontak nih yang kurang. Tekor. Makanya dijepret mulu. Kalau lagi nyalain kompresor apa segala macem. Ya. Saya tambahin ampere, saya bongkar kan.
Kan itu listrik ada alirannya masih Bang. Kan kita ngelepas MCB, ngelamun dikit keserenut dulu. Makanya saya fokus. Itu bocah, saya kan di atas tangga, saya ngeliatin ke bawah tuh. Megangin tangga tapi mukanya ke saya Bang. Lagunya kayak mandor. Gue diliatin, gue kerja gitu kan. Nggak taunya dia nggak mau nengok ke ember, gue tahu itu. Karena itu kamar mandi kan. Ada ember merah di situ. Dia begini. Gue perhatiin dari atas nih Bang, saya perhatiin gini. Ntar dia begini, ntar dia begini. Ngeliat ember, ntar dia begini. Saya kerjain tuh. Potong, kabel. Nggak mau pakai lama, gue potong-potongin aja. Bikin instalasi baru, pasang MCB gitu. Singkat cerita, kelar nih. Cuma belum saya isolasi. Ternyata isolasi saya ketinggalan. Di ruangan BM. Aduh. Jauh. Kayak Grab ngambilnya. Jauh dah pokoknya ya kan. Sekarang gini. Bro, lu balik ke BM gih. Ngapain Pak? Ngapain Bang? Ngambil isolasi hitam ketinggalan ada di meja sebelah keyboard komputer. Ya, ada aja. Ya berdua aja ngapa sih? Ribet amat berdua. Udah lu tunggu sini. Lah, ngikut gua. Anjing. Gua suruh kagak mau. Gua jalan sendiri dia mau ngikut. Ya udah dah, ayo dah. Udah, nyampe ke ruangan. Kan udah jalan jauh berasa segen Bang balik lagi. Sebat dulu. Nggak berasa waktu hampir 2:30. Kan listrik belum saya bungkus. Iya kan? Lampu masih nyala. Mau nggak mau lo harus balik lagi, kelarin tuh kerjaan lo. Gitu kan? Udah ngerokok enak. Ayo bro, balik lagi bro. Ayo. Apaan lagi? Ingat-ingat dulu. Tinggalan lagi ntar. Udah isolasi doang karena tinggal bungkus. Ayo udah. Sekarang gue naik lagi ke tangga. Cek, dia dibawa lagi megangin. Nggak usah dipegangin. Lo khawatir banget sama gue. Gue tahu itu kalau ada apa-apa dia mau naik. Megangin tangga gini kan. Udah atas aja gue nyolot. Gue lama-lamain. Kan udah berantakan tuh Bang. Potongan kabel segala macam. Kan saya turunin maur di bawah kan. Bro ambil itu bro. Sorry bro. Pengki. Sama sapu. Itu ember sekarang ambil tuh. Sapuin masukin ke ember. Bantuin gue biar cepet. Ya slow. Udah. Itu rapi belum? Udah di atas. Rapi belum? Ini bocah kagak mau banget ngambil ember. Kelihatan Bang embernya. Orang kamar toilet kecil. Toilet karyawan. Ya kan. Yang buat kencing doang. Isinya urinoir doang itu. Nggak ada buat kamar mandi. Nggak ada. Udah. Ember yang mana? Itu yang merah. Ngambil ember tapi matanya ke gua gini. Ya kan? Saya perhatiin aja tuh Bang. Saya udah notice ember merah ini yang dimaksud teman saya, ya kan. Dia kagak mau longok gitu, takut ada palanya kali Bang. Melengos aja ngambil ember gitu udah. Saya nyapuin. Nah, udah Bang, cabut dah. Udah biarin ntar besok Senin urusan cleaning service. Gua nggak biasa kerja jorok begitu. Gua harus bertanggung jawab. Bersihin lah udah. Seberapa berat. Ya udah lu situ. Diam aja udah. Ya kan? Ini saya lupa nih Bang. Waktu kita ngambil isolasi ke ruangan, itu tangga kan jogrok diri ya. Begitu kita balik berdua, itu tangga udah nyender ke tembok miring. Udah dilipat. Bukan dilipat. Jadi dia tetap begini. Tapi posisinya kaki sebelah Ngangkang juga. ngangkat. Ujung tangganya nyender ke tembok, ya kan? Angin dari mana? Angin nggak kuat Bang mindahin tangga. Tangga 3 meter berat, ya kan? Cuman untungnya nih, bocah ini nggak ngeh Bang masalah tangga, tapi saya apal. Ada sesuatu ini, ya kan? Cuman saya nggak bahas di situ. Kalau saya dibahas di situ, dia kabur, saya sendirian, kerjaan nggak beres. Gue slow aja dulu, gue nggak ruarin tangga, udah. Tangga lipat tuh, lipat sama dia. Yuk, cabut. Udah saya rapin, masuk plastik, saya taruh tong sampah. Ember saya balikin ke situ. Jalan nih berdua nih, balik ke ruangan. Gue yang kerja dia, romonnya capek banget. Kayak habis maraton ke Depok ya kan? Iya, jadi dia sport jantung Bang. Ya kan? Orang kalau takut dari muka kelihatan loh Bang. Bener nggak? Kelihatan loh. Kagak banyak ngomong, yang mata cuman larak-lirik gitu kan. Udah ngobrol cerita. Nah, saya bahas. Ini kan dia security nih. Saya bahas masalah orang yang
Kesabet lip bang. Bener nggak sih itu ceritanya? Bener bang. Lah emang kagak nyampe ke pusat? Nyampe, cuman kok bisa sih? Yang nggak tahu deh bang. Tuh yang tahu persis komandan saya. Oh gitu, sebut aja Dadang ya komandannya. Tuh Pak Dadang tuh bang. Karena waktu evakuasi dia. Bang, tahu gak bang? Apaan? Itu kan buntung bang, pala. Palanya sama komandan saya ditaruh di ember bang. Ai. Hah? Ember yang tadi merah? Itu bang. Oh. Orangnya gimana orang? Komandan saya yang tahu. Saya waktu kejadian itu saya di pos aja bang. Alasannya saya pengamanan pos depan aja udah. Saya nggak mau lihat. Oh gitu. Cleaning service emang nggak cerita bang? Yang cewek dulu pernah 2 hari kerja resign gara-gara ngeliat pala di ember itu. Enggak. Saya bohongin lagi gue kan. Enggak. Serius loh? Bang, ember yang tadi bang. Gue duduk-dudukan banget tuh bang tadi bang. Saya penasaran bang. Besok gue mau nanya komandannya ya kan. Masalah yang pala buntung ini terus ember ini. Udah ngomong cerita gitu. Lapar bang. Mau posisi mau jam 4. Lapar. Lu lapar gak bro? Lapar gua. Ya gue nungguin lu nawarin. Dia kata gitu kan. Depan dari tukang apaan? Jauh bang. Ya, nasi goreng. Ya udah sana pergi. Gue kasih duit tuh. Berangkat dia. Saya di meja saya lagi nginput laporan kerja di komputer. Berasa ngantuk bang. Silil-silil AC. Adem banget ya kan. Gue taruh. Gue tangan kiri kan duduk gini. Belum lama saya ngelayap. Rep-repan bang. Rep-repan. Jadi ruangan building itu full kaca pintunya aja kaca penuh, ya kan? Tapi yang dibuka gitu, dia pakai door closer gitu kan bisa nutup sendiri. Nah, jendelanya itu sekeliling itu letter L kaca bang. Jadi fungsinya untuk apa? Mantau kalau ada aktivitas di luar, BM bisa ngelihat dan BM bisa mengetahui, gitu kan? Saya direp-rep bang, karena batin saya penasaran, ngebayangin orang palanya buntung. Palanya ditaruh di ember. Gimana bang? Iya. Itu ke distract tuh di otak saya. Mungkin ke bawah ya. Ke bawah alam sadar saya. Di bawah alam sadar saya ngelayar ngantuk ngikutin AC. Rep-repan saya. Rep-repannya gini bang. Ada orang lewat. Ada dari ruang maintenance itu saya lihat itu siapa ya? Dalam rep-repan saya itu siapa ya orang? Lewat. Bawa-bawa ember bang. Bawa-bawa ember. Tapi jauh. Itu saya nggak jelas lihatnya. Burem. Dia lagi jalan lurus ke sono. Ujuk-ujuk belok. Nyamperin saya. Ada jarak bang sama si 10 meter. Dia ambil sesuatu dari dalam ember itu. Lempar ke saya. Tuh, pala bang. Lalu saya kelagepan. Dalam mimpi saya itu, saya ngelihat. Itu teman saya yang security. Lagi makan nasi goreng di depan TV. Saya teriak-teriakan. Woi, budak lu, woi, tolongin gua, woi. Saya ngeliat jelas, dia lagi makan nasi goreng. Dek, pala depan meja, jatuh depan meja saya. Mukanya ngadep ke saya, gambaran dalam rep-repan saya itu orang ya. Rambutnya dikit, palanya agak panjang lonjong, ada jambang dikit, kumisan bang. Itu jelas banget. Jelas banget saya ngeliat. Istighfar, dak, lepas. Istighfar, lepas, dek. Saya nengok ke depan TV. Teman saya belum nyampe. Belum datang. Beli nasi goreng? Belum datang. Nggak lama datang tuh. Pakai sepeda mini. Operasional BM kan pakai sepeda bang. Nggak dikasih motor. Takutnya nyenggol unit kan. Iya. Udah. Lama banget loh. Gue udah ngos-ngosan bang. Keringet dingin saya. Padahal AC dingin banget ruangan saya. Lu kenapa bang? Habis olahraga gue, lama banget loh. Makan. Itu bang, di pikiran saya kerekam tuh muka orang yang buntung itu. Oh kumisan, gini. Nah udah. Saya tanya nih teman saya, lu dulu ngelihat korbannya nggak? Mana berani gue bang. Wih, udah serem gitu kan. Udah. Pagi, komandannya datang ke BM biasa ngopi ngerokok
numpang ngadem, bos, ke saya gitu kan. Ayo Pak, ayo. Ngerokok. Ruangan saya BM Bang, biar kata AC ngerokok mah. Terus, kan ceiling fan saya pasang banyak, 4. Ngerokok saya nyalain semua. Wow, kesedot semua asap kan. Itu bocah, komandan, lu nginep? Nginep Pak, nih nemenin Pak Isom. Iya lu kan sekarang libur kan? Iya libur Pak, ya udah. Pak Isom pengen itu Pak, pengen tahu. Yang korban pala buntung di lift. Lu mau lihat Som? Saya mau kata kagak, si bocah udah ngomong begitu. Kasih lihat Pak. Buka handphone Bang, komandan. Fotonya masih ada Bang, udah kasih lihat nih Som. Pas pala di dalam ember, ngadep begini, saya lihat. Persis sama saya direp mukanya Bang. Persis. Sama. Sama. Saya dalam hati, astagfirullahaladzim. Dok-dokan ada. Gila sama banget. Saya belaga kuat aja. Oh. Padahal masa takut tuh Bang. Iya. Lah gue tadi dikasih lihat sama dia, dilempar palanya beduk depan saya persis tuh jatuh di meja. Gila kali. Kumisnya sama. Kurus-kurusnya, jadi mukanya tuh tulang rahang ini itu kelihatan Bang. Kurus orangnya. Gitu loh. Wah, tadi gue lihat nih, ya kan. Ini embernya ada Som. Ini kan saya masukin ke ember palanya. Kemana-mana. Terus itunya di mana Pak? Embernya loh di ruangan loh. Anak buah tuh kan Bang, bener Bang, gue bilang. Itu embernya Bang, gimana gue kagak ngedon, dia bilang. Dalam hati saya, ngapa kagak dibuang sih itu ember ya? Iya. Dah ember banyak, ya tinggal beli aja yang baru. Udah lewat ya, cerita lewat. Saya ada kedapatan malam, sendirian lagi Bang. Sekali lagi, anak buah saya sakit, nggak bisa masuk. Ada jam 1, saya bikin kopi. Gue nongkrong, kemana ya nyari tongkrongan ya? Saya keluar dari ruangan saya, turun. Taman kan lagi dibikin tuh, belum jadi. Ada beko, tau beko kan? Yang buat ngeduk tanah, emang lagi bikin taman kan? Gue nangkring situ, saya naik tuh Bang, ke beko. Saya ngerokok gitu. Kopi udah siap di gelas, saya ngerokok. Kan nggak ada produksi, nggak ngapa-ngapain. Kita udah checklist, selesai. Ngapain? Udah nyampe pagi lu ngejedog, ya kan? Ngerokok. Dari kejauhan nih, saya lihat naik motor. Wah, security nih siapa ya? Cuman saya belum tahu itu siapa security-nya. Kalau Lampu doang. Lampu doang motor, tak. Kan itu emang jalanan kurang lebih semeter lewat dikit, asal motor lewat gitu. Kan konblok tuh, dia lagi ngontrol. Dia kagak ngeliat saya di atas beko. Dia lagi ngerokok kan. Pas depan saya pisan, mampir. Saya kata gitu kan. Allahu Akbar, ngebut Bang. Ngebutnya. Saya ngeri nabrak lu itu lo. Hei, bocah. Woi, saya kata gitu. Belok. Saya susul dong Bang, takut kenapa-napa. Saya susul, saya ke pos security. Dia lagi ngos-ngosan, lagi diademin sama temennya. Lu lihat apaan gitu kan. Di beko. Saya mau ngaku itu gua ngeri dikebukin ya kan. Saya datang tuh Bang, sambil ngerokok. Ngapa lo? Di beko Bang, saya ngelihat setan. Kan saya pikir, itu kan gua gitu kan. Ngerokok, manggil dia. Setannya kayak gimana? Gue bilang, gini ada setan. Setan Bang, tinggi banget, putih. Lo berarti kan bukan gua. Yang dia lihat kan bukan gua berarti. Di beko nangkring katanya. Putih, nggak jelas, pokoknya tinggi. Berarti lu ditemenin dong. Lah berarti sebelah gua itu dia Bang. Coba itu. Itu kopi gua kagak ambil sampai pagi. Kopi. Bodoh amat gua bilang. Lu serius lu? Abang dari mana? Saya ditanya. Gua lagi kencing itu. Gua ngeliat lu ngebut, makanya gua kemari. Anjing, ngos-ngosan. Jadi memang sering kejadian Bang. Cerita dari security. Itu kan operator beko itu udah berapa kali ganti orang, Som. Sakit mulu. Ngeduk, sakit. Ini makanya taman nggak kelar-kelar. Ada satu keanehan, operator beko kalau udah selesai kerja, itu beko selalu ditancap ke tanah. Masa pagi-pagi bekonya ngangkat begini, Bang? Siapa yang ngangkat? Rame itu, Bang. Rame itu.
dia sampai diomelin mandor, nggak boleh beko, nggak dioperasiin, ada posisi di atas lu nggak boleh. Harus lu tancap ke tanah. Safety kan? Biar nggak nimpa orang. Ketegor orang safety, ditegor mandornya. Kontraktornya gitu ya. Nah mandornya negor orang beko. Saya tancap, Pak. Saya tancap. Lah ngapa jadi ke atas begini? Itu kali yang kunti, apa itu yang dilihat. Waktu dia ngomong. Tapi ada selamatnya juga saya, Bang. Kalau saya ngomong, itu gua. Habis gua domelin, Bang. Lu ngapain di situ, ya kan? Saya pancing. Lu ngeliat apaan? Aduh, Bang. Tinggi, putih. Oh, berarti bukan gua, ya kan? Aman dong gue, ya kan? Oh. Tapi gue jadi mikir, Bang. Buset, coba kalau tadi itu dehem sebelah gua. Rebahan gua, Bang, di situ. Sampai pagi. Ya kan? Kopi, aduh masih lagi anget-angetnya tuh kopi. Gue baru 2 kenyot, ya kan? Sayang banget, ya kan? Bikin aja gue lagi di pos. Dah, tuh ceritanya. Ada jalan berapa lama, saya ke pos nih malam nih, jam 11-an malam. Rame nih, security depan pos. Ternyata komandan lagi ngadain sayembara, Bang. Itu saya ingat banget, lagi tanggal apa? Tanggung bulan. Kan kita gajian tanggal 25 ya. Itu sekitar tanggal 16 kan masih ngatip. Duit udah ora. Sayembara. Siapa yang berani uji nyali di ruangan Pak Untung 200 tuh, ambil. Gocapan 4 lembar, Bang. Ada apaan itu? Rame banget. Komandan sayembara tuh uji nyali. Dari jam 11 sampai jam 2. Lah bentaran. Di mana? Itu di ruangan Pak Untung. Yang orang buntung itu, Bang. Yang ruangan serem itu. Bilang mau komandan, gue boleh ikutan nggak? Tanya. Dan, Bang Isom mau ikutan boleh nggak? Boleh! Wah, gue girang, Bang. Duit lagi Senin Kemis, gocap 4 lembar di meja. Ya kan? Syaratnya apa, Dan? Udah lu duduk aja di situ. Ya kan? Lu bawa HT, karena resiko. Kalau kenapa-napa, kelenger lu, gue juga yang kena. Saya amannya gini, Bang. Saya pertama bawa HT, kedua di lorong luar rocker itu ada CCTV. Ada CCTV kan? Nah, monitornya ada di pos security. Berarti kalau saya uji nyali, saya kelihatan di CCTV. Kalau saya ngapa-ngapa, ya dia pasti nyamperin. Aman dong, nggak ada alasan untuk takut. HT gue megang. Tinggal monitornya ada setan, ya kan? Atau gue kabur. Pintu kan nggak dikunci. Kecuali dikunci, gue rada-rada dah. Pintu nggak dikunci, Bang. Saya duduk sila. Dekat pintu nih, sebelah kiri pintu buat kabur nih. Ke sebelah kanan lorong loker. Ke depan itu ada toilet beberapa baris. Nah, sebelah kirinya shower yang si Pak Untung itu mandi. Ya kan? Udah, mulai itu jam 11. Dan monitor. Ya, boleh ngerokok gak, Dan? Nggak boleh. Wah, anjing bete dong. Ya kan? Wah, ngejedog aja saya tuh sudah larak, lirik, ya kan. Namanya Karawang kalau siang itu panas, Bang. Begitu malam kena embun, kan dia punya seng di atas itu, bajaringan itu, dari suhu panas ke mengecil gitu kan, kena suhu dingin. Yang tadinya memuai jadi mengecil kan, itu kan ada aja bunyinya, Bang. Geludak. Saya, apaan dalam hati saya? Tapi saya selalu menetralisir dengan pikiran yang logika. Wah, ini dari panas tadi siang ke dingin. Perubahan suhu. Wajar. Kalau seng baja itu melengkung, apa dia jadi lurus lagi menimbulkan bunyi. Oh, wajar. Tenang, aduh. Nggak lama, saya dengar kayak, itu kan memang kayak seng bondet gitu ya. Kayak orang ngawurin apa gitu. Saya ingat kalau ada yang ngawurin gitu, biasanya kunti. Ya kan? Nggak saya aru-aruin. Ya. Selama nggak ngejedog depan saya, sayangnya 200. Ya kan? Saya larak-lirik. Saya lihat CCTV. Nggak lama, saya... Dan monitor, boleh tidur nggak? Boleh. Kalau tidur boleh. Kalau tidur kan namanya diganggu, tetap diganggu, Bang. Malah serem loh kalau tidur kita. Mendingan melek.
lu diganggu tinggal kabur. Kalau tidur, Oh iya. lagi pules diinjak. Ya kan? Iya? Iya. Ah, gua kagak tidur ah. Nggak lama nih, Bang. Saya lagi ngeliatin showernya, malah mata emang ke shower aja, Bang. Pokoknya ada yang gua kabur aja pokoknya ya kan. Sebisa mungkin. Udah mau masuk jam 2 nih, Bang. Jam 2 kurang 20 dah, kurang lebih. Dikit lagi gua menang nih. Silir-silir tapi suaranya jelas. Gitu kan. Anjing apaan nih? Nangis. Nangis, Bang. Gue lihat ke CCTV kan. Kalau gue melambaikan tangan kalah tuh, Bang. Iya. Ya kan? Peraturannya gitu kan. Gue liatin CCTV gitu kan. Lama-lama dari tadinya nangis, ketawa. Security, Bang, pakai HT. Jadi HT gue yang bunyi, nangis. Gue udah kali tuh gue udah anjing. Dikikikan kali dia nggak kuat ngelihat saya di CCTV, kayak orang takut kali ya. Makanya dia ketawa tuh. Tadinya nangis, cekikikan ketawa di HT. Anjing lu ya, gue bilang, gue udah kaget nih. Masuk jam 2, dan menang gue ya. Oke, udah lo ke pos. Saya ke pos. Begitu saya nutup pintu, kan saya kunci lagi tuh ruangan. Itu loker kayak ada nendang. Buar! Kabur saya langsung ke depan. Lihat CCTV. Pas gue nutup pintu, saya bilang gitu. Lihat CCTV. Loker itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Itu loker karyawan. Ya. Paling ujung, waktu saya di situ mau uji nyali aja, saya tahu paling ujung loker pintunya kebuka, Bang. Kebuka. Begitu saya nutup pintu, bunyi duar, itu kayak memang loker dibanting. Pintu tadi. Kayaknya. Makanya saya langsung minta cross check CCTV. Lihat dah. Pas gua keluar tadi ruangan. Gue denger bunyi duar di dalam apaan itu. Dilihat. Itu pintu yang tadinya kebuka, ketutup. Tapi di CCTV nggak kena. Tetap kebuka. Gue penasaran dong. Pas saya mau balik ke BM nih, saya buka lagi mampir. Saya longok doang gini. Pintunya ketutup, Bang. Ketutup. Tapi di CCTV nggak kerekord itu pintu ketutup, dibanting. Enggak. Aneh nggak? Aneh dong. Aneh. Ya kan? Aneh. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh jin bisa nutupin kamera. Iya kan? Gitu loh. Duarnya saya denger, tapi di CCTV nggak kerekord itu ada pergerakan pintu loker. Tapi begitu saya cek yang tadinya kebuka, seingat saya emang kebuka satu. Karena itu loker kosong. Yang lain kekunci karena isi. Itu ketutup. Pas saya balik lagi mau ke BM, saya longok kan. Longok doang begini, Bang. Oh, ketutup tuh. Kabur saya. Naik ke BM. Gitu kan. Ada nih, terakhir saya tutup. 2 kejadian lagi nih. Gerimis. Saya habis ngontrol PJU. Penerang lampu jalan itu, Bang. Iya. Ya kan, yang pinggir-pinggir kan nyorotin unit banyak tuh. Saya keliling, Bang. Posisi gerimis. Aduh, gerimis. Gue naik sepeda nih. Mau balik ke BM. Kan masih jauh BM. Saya lihat pos monyet. Tahu pos monyet gak, Bang? Yang di atas. Pos security kan. Ada orang, Bang. Siapa ini? Ya kan? Pos monyet. Kalau nggak 4, 6, saya lupa. 4 kayaknya dah. Pos 4 siapa tuh? Saya paranin dong. Itu kan ada 3 sampai 5 meter tuh tingginya. Kita naik dong ke atas. Siapa itu ya? Saya taruh sepeda di bawah, saya naik. Sampai atas, kagak ada orang. Anjay. Dan monitor, Dan. Masuk, Som. Saya posisi di pos 4. Terpantau tadi ada anak buah ente. Lu buruan turun, Som. Turun dong saya kan. Balik ke pos merapat. Kenapa Dan emang? Anak buah gua aja nggak ada yang berani ke situ. Anak buah aja nggak ada yang berani. Mendingan ke pos ujung masih berani dia. Karena di bawahnya itu udah ada warung kopi 24 jam. Jadi kalau lu nangkring di pos itu, di bawah itu warung. Nggak iseng. Lu pos 4 lu naik, Som. Naik saya Dan. Orang yang anak buah ente. Wah gila ya, parah ya katanya di sini. Akhirnya gue ngobrol. Nih, penutup terakhir. Saya lagi keliling, muter malam nih. Ada di satu ruangan, divisi buat pencucian unit. Dung, teng, dung, leng. Gamelan, Bang.
gamelan dari mana nih? Ada ruangan, office, kecil office-nya, cuma berisi 4 meja. Saya ngintip. Monitor ada yang nyala nggak nih? Kalau monitor nyala takutnya ada karyawan nyetel MP3 lupa dimatiin. Iya. Kan orang Jawanya banyak bang pegawai di situ. Habis dagelan, gamelan, lupa matiin. Tung, dung. Kan kunci ruangan itu kan yang megang security. Saya calling dong. Security, monitor, masuk. Gimana bang? Ke unit ini dong, office ini dong, bawa kuncinya dong. Siap, merapat. Datang berdua bang naik motor, boncengan. Deg. Sampai berdua kayak gini aja kan. Kenapa bang? Sini dah, turun. Apaan sih? Lu denger nggak? Iya, gamelan ya. Buka kunci dong, kontrol dalam dong. Takutnya ada komputer masih nyala. Siap, buka. Ya bertiga dong, kata security. Ya udah ayo gue ikut, ya kan. Kontrol kita atu-atu bang, nyalain lampu dulu. Tek, nyala terang kan. Atu-atu kita liatin. Laptop juga kagak ada yang hidup. Tapi begitu kita masuk ke dalam, suara hilang bang. Mati. Gamelan itu hilang. Udah bang, cabut. Ini yang atu udah romannya mau lari aja kan. Udah keluar. Kunci pintu. Kekejek aja dia. Udah kekejek aja. Keluar. Saya ngerokok lagi di luar. Ntar dulu coy, tungguin dulu. Bunyi lagi nggak? Bunyi lagi kayak orang hajatan ketiup angin bang. Oh. Ntar suaranya nongol, ntar ngilang. Ting, dung, ting. Dari mana ya? Orang hajatan kali bang. Orang hajatan nggak segini jauh. Ini dibilang jauh kagak, dibilang deket juga kagak nih. Ngambang nih suara nih. Kita tunggu dulu, gue mau pastiin. Ini di belakang office itu ada tempat buat toiletan dah. Kalau orang mau ngambil wudhu, ada kerannya di situ, ya kan? Ada WC-nya satu emang, gitu kan? Itu kan di belakangnya ada tembok bang, putih. Itu ada pohon angsana. Saya inget pohon angsana. Tahu pohon angsana kan? Iya. Ya kan? Itu dari tadi ekor mata saya emang merhatiin bayangan di tembok. Tapi kok kayak kalau emang daun gua nggak berasa ada angin, ya kan? Saya lagi merhatiin gini, kan saya ngelirik gini. Ini security 2 nih. Saya lagi ngelirik gini, gitu kan. Saya mau negesin nih. Saya lihat begini bang. Saya tompok tuh tembok. Ting, nung. Bayangan orang nari bang. Bayangannya dong. Orang nari di tembok. Coba itu. Saya istighfar bang. Astagfirullahaladzim. Dengar saya istighfar, syukur itu lari, motor ditinggal. Berdua tuh, goblok nggak? Iya. Lari. Saya kena nganterin. Sepeda yang saya kalahin di situ. Saya naik motor, ya kan? Itu bang, saya mau naik motor. Udah kayak breakdance kita. Jantung bang. Nyampe juga tuh pelan-pelan. Gede. Saya ngeri nyenggol unit. Kita kalau nurutin ini ya, takut ya. Kepala gue kayaknya udah kayak balon, gede banget. Nyampe ke pos nih. Saya cerita, Dan, lapor Dan. Apaan? Ruang ini, office ini. Gamelan ya? Anjing tahu komandan. Gamelan ya? Suwe. Aduh. Besok-besok gua ngajak anak buah lu dah mau kemana-mana dah. Gitu Udah kan. paham. Udah paham semua. Itu gua, komandan sendiri bilang, pertama itu gua dikerjain gamelan itu. Cuman gua nggak pernah ngeliat kayak lu orang nari di tembok. Nggak pernah, cuman gamelan aja. Kalau kita ntar hilang ntar ada, iya bener suaranya. Ya kalau saya kan positif ya, takutnya komputer belum dimatiin bang, kesalahan kita. Berarti lu nggak checklist dong, betul nggak? Itu paling serem itu dong. Jadi dulu waktu pembangunan itu bang, saya pernah dengar cerita yang namanya pekerja kesurupan massal, cleaning service, bahkan catering pada kesurupan. Itu saya udah dengar. Saking angkernya. Ternyata dulu lahan itu selain kebun selebar jagat, terjadi juga beberapa pemindahan kuburan bang. Cuman kayaknya belum semua. Belum semua, makanya rame itu tempat. Kalau bangsa kayak orang kantin nih, yang masuk malam nih, shift malam, itu kadang dengar suara
itu kan bangku kantin itu kan bangku tebal yang dari besi, kayak diseret. Serak. Itu sering pada denger itu. Terus kayak orang nyuci piring, itu sering pada denger. Cuman mereka udah nganggap biasa. Serem parah kan? Ekstrim berarti ya? Buset, bukan ekstrim lagi bang. Serem itu. Sampai sekarang ada, kan saya udah nggak kerja di situ, ya kan? Itu bang yang Pak Kepala. Untung, Pak Untung, Hah? Pak Untung. Pak Untung kenapa? Iya. Lu nggak coba cari tahu itu siapa? Enggak, itu kayaknya dulunya mungkin Oh. ada orang entah kecelakaan kerja, entah kecelakaannya menyebabkan jasadnya itu terputus, jadi ada jin yang menyerupai dia, bisa dong, banyak. Cuman kalau yang masalah yang paling serem itu yang akhirnya saya bilang, Dan ember buang dulu Dan. Itu bakalan ngundang terus Dan, saya kata gitu. Buangnya itu ember amanin. Yaudah besok gue buang dah. Gitu kan. Saya dikasih lihat muka dalam mimpi saya, rep-repan saya, kok bisa persis sama di foto si komandan itu bang. Itu yang saya nggak habis pikir. Kumisnya, jambang-jambangnya dikit. Nih saya jadi inget lagi mukanya. Ya kan? Oke, itu dia ceritanya. Bang Isom ini ceritanya nggak kelar-kelar ini. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar anjir. Gila, ada aja ceritanya. Serem-serem banget lagi. Sebenarnya ada yang bilang jadi lu seru ya Som ya gitu loh. Ya kalau sebenarnya saya juga nggak pengen bang. Dia kata kagak kaget, dia kata kagak takut. Oh, iya. Kita ngalamin gitu. Ini saya belum cerita ke abang waktu saya dulu mempelajari ilmu hijib. Hijib tahu kan? Saya diijazahin hijib, sudah diamalin. Buset bang. Entah kapan. Lagi itu. Kapan dah. Kita tagih nih hijib ya. Suatu saat dia harus cerita nih buat kita nih. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan atau kesan atau pesan? Ya pesan dan kesannya gimana ya? Kalau menurut saya itu kembali lagi saya ingatin jin itu ada. Percaya jin itu ada. Tapi jangan pernah percaya sama jin. Itu aja sih udah. Oke. Berhubung ini udah maghrib, Iya. musola juga udah pada berbunyi. Nah, Ya kan? waktunya kita sholat Nah. maghrib. Oke, kita udah di akhir video. Gue Arul, Isom. Jelajah Malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.